Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Chen Ping melihat bahwa itu adalah masalah keluarga, jadi dia tidak ingin ikut campur. Kemudian dia berkata, kediaman saudaramu ada di depan, tetapi perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Kabupaten Jialing. Aku khawatir itu tidak akan mudah bagimu untuk membawa saudaramu pergi. Chen Ping tahu bahwa sekarang Wat kaya, dia pasti tidak ingin kembali ke ujung utara untuk menderita, dan dia juga akan dihukum setelah dibawa kembali. Itu pasti membuat Wat semakin enggan untuk dibawa pergi. Dan dia tahu bahwa di Kabupaten Jialing, selama dia tidak keluar, tidak ada yang bisa membawanya pergi secara paksa. Inilah yang menjadi alasan mengapa Wat datang ke Kabupaten Jialing. Jika dia tidak kembali bersamaku, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawanya pergi. Dia melakukan hal semacam ini dan mempermalukan seluruh keluargaku. Aku tidak akan pernah memaafkannya dengan mudah. Wajah Wagang penuh amarah, sepertinya dia bertekad untuk membawa Wat pergi. Melihat sikap Wagang, Chen Ping menghela nafas dan berkata, kalau begitu aku akan pergi denganmu, mungkin akan lebih mudah bagimu untuk membawa saudaramu pergi jika aku ikut. Terima kasih, Tuan Chen, Wagang berkata dengan penuh syukur. Meskipun Wagang tidak mengerti apa maksud Chen Ping kalau akan lebih mudah untuk membawa saudaranya jika Chen Ping ikut, tetapi karena Chen Ping bersedia membantu, Wagang sangat berterima kasih. Chen Ping mengikuti Wagang kembali ke halaman Wat. Ketika Wat melihat Wagang, dia jelas terkejut. Segera setelah itu, Wat berbalik dan akan melarikan diri, tetapi langsung dihentikan oleh dua pengawal yang dibawa oleh Wagang. Kakak, Wat melepas topengnya, dan berteriak ke Wagang dengan panik. Diam, aku tidak punya saudara sepertimu, sungguh memalukan kamu melakukan hal seperti itu. Kembalilah bersamaku sekarang dan terima hukuman dari Patriark. Wat dimarahi dengan keras oleh Wagang. Wat tiba-tiba berlutut di depan Wagang, memohon dengan getir. Saudaraku, aku tidak bisa kembali. Jika aku kembali, aku akan mati. Tolong, jangan bawa aku kembali. Tapi wajah Wagang masih dingin, dan dia tidak bergerak sama sekali, malah melangkah maju dan meraih bahu Wat, ingin membawanya pergi. Saudaraku, ini Kabupaten Jialing, jangan paksa aku, jika kamu melakukannya, kita berdua akan dihukum. Wat kemudian mengancam Wagang dengan aturan Kabupaten Jialing. Bahkan jika aku melanggar aturan Kabupaten Jialing hari ini, aku akan tetap membawamu kembali. Setelah Wagang selesai berbicara, dia menarik Wat dengan keras, dia akan menarik Wat ke atas. Dengan kilatan dingin di matanya, Wat menekuk punggungnya, meraih pergelangan tangan Wagang, dan tiba-tiba berlari ke depan. Wagang tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, tubuhnya dipukul mundur beberapa langkah oleh Wat. Wagang tidak menyangka Wat akan melawan balik, yang membuat wajah Wagang penuh keterkejutan. Kakak, seperti yang aku katakan, aku tidak akan kembali. Jika kamu memukulku, maka kita akan mati. Bagaimanapun, aku akan mati jika kembali, Wat berkata dengan wajah tegas. Wagang berkata, bahkan jika ikannya mati dan jaringnya putus, dan kamu membawa tubuhmu kembali, kamu harus kembali dan menerima hukumannya. Setelah Wagang selesai berbicara, dia melompat dan menamparkan Wat dengan telapak tangan. Dapat dilihat bahwa Wagang benar-benar memusuhi saudaranya. Melihat Wagang menamparnya dengan keras, Wat tidak lagi ragu. Semakin dia melambaikan telapak tangannya, energi di tubuhnya terus meledak.
Alasan mengapa Wat melakukan ini adalah agar para penjaga di Kabupaten Jialing merasakan bahwa ada perkelahian pribadi di dekatnya, dan kemudian datang untuk menghentikannya. Kekuatan Wagang dan Wat setara, dua orang bertarung bersama, sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Pertarungan keduanya memang menarik perhatian para penjaga dari Kabupaten Jialing. Hanya saja para penjaga itu melihat dari kejauhan, tapi tidak ada yang berani masuk ke halaman untuk menghentikan mereka. Karena Chen Ping ada di tempat kejadian, mereka hanya pion, dan mereka hanya akan dimarahi jika mereka masuk. Wat dengan cepat melawan ratusan gerakan dari Wagang, tetapi dia tidak melihat seorang pun penjaga yang datang untuk menghentikannya, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Wagang memanfaatkan kepanikan Wat dan menendang perut Wat dengan keras. Wat ditendang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat hal tersebut, kedua pengawal yang datang bersama Wagang bergegas maju untuk mengamankan Wat. "Tuan Chen, maaf membuat Anda tertawa," kata Wagang. Setelah menangkap Wat, Wagang mengatakan sesuatu kepada Chen Ping karena malu, lalu melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia pergi. Segera, Wat dikawal keluar dari halaman. Setelah Wat keluar, dia melihat seorang penjaga tidak jauh dari pintu, jadi dia berteriak keras. "Tolong, tolong, seseorang berkelahi, seseorang memukuliku." Setelah melihat para penjaga di Kabupaten Jialing, ekspresi Wagang jelas berubah, dan dia berkata kepada kedua pengawalnya, "Kalian bawalah Wat kembali ke klan, dan aku akan tinggal untuk menerima hukuman dari Kabupaten Jialing." Kedua pengawal itu mengangguk, mereka memegang Wat lalu bersiap untuk pergi. Dan Wagang siap diinterogasi dan dihukum oleh para penjaga. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, ayo pergi." Chen Ping tersenyum dan menepuk bahu Wagang. Wagang tidak mengerti apa maksud Chen Ping, tapi dia mengikuti Chen Ping dan terus bergerak maju. Saat melewati para penjaga itu, Wat berteriak seolah nyawanya terancam. "Bantu aku, selamatkan aku." Wagang gugup dan siap menjelaskan kepada penjaga kapan saja. Tapi pemandangan aneh muncul. Para penjaga itu mendengar teriakan Wat, tapi seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Mereka semua menoleh ke samping, berpura-pura tidak melihatnya. Wagang pun bingung, dan dia menatap para penjaga dengan tak percaya. Sampai mereka pergi, para penjaga itu tidak mengejar mereka. Wagu penuh keraguan dan berkata, "Benar-benar aneh, apa yang terjadi pada para penjaga itu hari ini? Bukankah aku mengatakan itu, dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa?" Chen Ping sedikit tersenyum. Pada saat ini, Wagang teringat apa yang dikatakan Chen Ping, dan tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa penjaga ini tidak peduli adalah karena keberadaan Chen Ping. Kali ini, Wagang memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa para penjaga di Kabupaten Jialing takut pada Chen Ping. Wagang tahu bahwa kultivasi Chen Ping hanyalah peringkat kedua dari Body Fit Realm, bahkan penjaga yang menjaga gerbang lebih tinggi dari kultivasi Chen Ping. Mengapa para penjaga takut pada Chen Ping? Mungkin itu bukan karena kekuatan, tapi karena identitas. Memikirkan hal ini, Wagang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa identitas Chen Ping sebenarnya, berjalan dengan santainya di Kabupaten Jialing, melanggar aturan sesuka hati tanpa ada masalah. Kemudian, seorang penjaga Kabupaten Jialing bergegas, berjalan ke Chen Ping dan dengan hormat berkata, "Tuan Chen, Anda bisa keluar melalui gerbang utara." "Baiklah." Chen Ping mengangguk. Penjaga itu berbalik dan segera pergi setelah memberi hormat.
Chen Ping tahu, ini pasti karena Tuan Yan telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Raja Elang Petir tidak berada di gerbang utara, jadi kami dapat meninggalkan Kabupaten Jialing melalui gerbang utara. Melihat sikap hormat penjaga kepada Chen Ping, Wagang semakin yakin dengan pikirannya, status Chen Ping pasti luar biasa. Sekelompok orang keluar dari Kabupaten Jialing melalui gerbang utara. Setelah meninggalkan kota, Wagang bertanya pada Chen Ping. Tuan Chen, Anda akan kemana sekarang? Aku berencana pergi ke ujung utara untuk menemukan harta karun. Sejujurnya, aku juga membeli salinan peta harta karun yang dijual oleh saudaramu. Chen Ping berkata tanpa menyembunyikan apapun. Tuan Chen ingin menemukan harta karun itu? Hebat, kita bisa pergi bersama, dan aku sangat akrab dengan ujung utara. Mungkin aku bisa membantu Anda menemukan harta karun itu, kata Wagu dengan penuh semangat. Melihat Wagang, Chen Ping merasa sedikit malu, menggali harta leluhurnya dan meminta mereka untuk membantu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Wagang, seseorang ingin menggali harta karun klan pemurnian tubuh kunomu, apakah kamu tidak akan marah? Apakah kamu tidak ingin menemukan harta karun itu sendiri dan kemudian menggalinya? Chen Ping bertanya dengan bingung. Mendengar pertanyaan Chen Ping, Wagang tersenyum canggung dan berkata, kami tidak memiliki kemampuan untuk menggali. Bahkan jika kami menemukan harta karun itu, harganya akan lebih murah untuk keluarga Gao. Faktanya, semua anggota klan kami berharap harta karun itu ditemukan, sehingga berbagai latihan klan pemurnian tubuh kuno kami dapat diumumkan kepada publik, dan semakin banyak orang yang mempraktikkan latihan pemurnian tubuh kuno, sehingga kami klan pemurnian tubuh kuno bisa menjadi lebih kuat, tumbuh lebih kuat. Mendengar perkataan Wagang, Chen Ping sangat terharu, sepertinya untuk membuat kelompoknya sendiri berkembang. Klan pemurnian tubuh kuno ini tidak segan-segan membiarkan orang lain mencari harta karun mereka. Chen Ping menepuk bahu Wagang dan berkata, jika aku dapat menemukan harta karun itu, aku akan mencari cara untuk menyebarkan teknik latihan tubuh kuno. Wagang mengikuti Chen Ping dan berkata, terima kasih Tuan Chen, memang menemukan harta itu mudah, tetapi untuk membukanya akan sulit. Token batu giok yang kuberikan padamu itu tidak lengkap. Untuk dapat membuka harta karun itu, Anda harus menemukan separuh lainnya dan merakitnya menjadi utuh. Tapi token giok separuh lainnya tidak lagi diketahui keberadaannya. Chen Ping tersenyum ringan, lalu mengeluarkan seluruh plakat giok, lalu berkata, lihat, apakah ini lengkap? Wagang melihat token giok lengkap di tangan Chen Ping dan tertegun sejenak. Dia berkata dengan heran, Tuan Chen, Anda. Mengapa Anda memiliki setengah dari token giok di tangan Anda? Di mana Anda menemukannya? Chen Ping berkata, aku juga mendapatkannya secara tidak sengaja. Kelihatannya sangat mirip dengan token giok yang kamu berikan padaku, jadi aku mencoba menyatukannya. Aku tidak menyangka itu akan berhasil menjadi token giok yang utuh. Karena token giok inilah aku mencari saudaramu untuk membeli peta harta karun. Chen Ping tidak mengatakan yang sebenarnya, semakin sedikit orang yang tahu tentang perjanjian antara dia dan sang putri, itu semakin baik. Itu kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan. Waguan tampak bersemangat, lalu berkata, Tuan Chen, coba teteskan setetes darah ke dalam token giok itu. Mengapa? Chen Ping terkejut. Token giok ini hanyalah kunci untuk membuka harta karun, bukan senjata,
perlu darah untuk mengenali pemiliknya. Cobalah, dan Anda akan tahu, kata Wagang. Chen Ping mengangguk, dan mengeluarkan setetes darah dari tengah alisnya, dan meneteskannya ke token batu giok. Diiringi dengan menetesnya esensi darah, tablet giok itu tiba-tiba bergetar, lalu embusan udara hitam keluar dari tablet giok, disertai dengan suara hantu dan serigala yang melolong, terdengar sangat menakutkan. Kemudian, langit menjadi gelap diselimuti awan hitam, dan disertai guntur. Pusaran hitam terus berputar di udara. Bagaimana ini? Melihat ini, Chen Ping langsung mengerutkan kening. Wagang jelas tidak mengharapkan fenomena seperti itu muncul, matanya membelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Saat ini, semua orang tercengang. Itu hanya token batu giok, hanya meneteskan setetes darah, itu akan menghasilkan fenomena yang begitu mengerikan. Tiba-tiba Wagang berteriak, "Tuan Chen, cepat simpan token gioknya." Chen Ping buru-buru menutupi tablet giok dengan kedua tangan, lalu memasukkan ke cincin penyimpanan. Dalam sekejap, fenomen langit itu menghilang, dan langit menjadi cerah dan jernih, kembali ke seperti semula. Ini sangat mengerikan, bagaimana bisa ada energi sihir di token giok ini? Chen Ping mengerutkan kening dan menatap Wagang. Jelas, Wagang pasti tahu sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan memintaku meneteskan darah ke token giok itu. Wagang hendak menjelaskan, tapi tiba-tiba 3 bayangan hitam terbang lewat dari kejauhan, dan dalam sekejap mata, ketiga bayangan ini sudah tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ketiganya memandang Chen Ping dan yang lainnya, dan kemudian tanpa basa-basi memeriksa Chen Ping dan yang lainnya satu persatu dengan indera spiritual mereka. Anda tahu bahwa perlakuan seperti itu akan membuat orang membencinya, bahkan bisa menjadi perkelahian. Tapi ketiga orang ini tidak takut sama sekali, mereka terus menatap Chen Ping dan yang lainnya dengan indera spiritual mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum